Halo Sobat Akuntansi, bertemu lagi di channel YouTube Akun Bintara. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara membuka file MyOp yang sudah tersimpan dan juga penjelasan dari fungsi masing-masing menu yang ada di program MyOp. Nah, untuk membuka file data yang sudah tersimpan sebelumnya, tentu saja kita harus membuka program MyOp terlebih dahulu. Cara membuka program MyOp-nya adalah dengan mengklik 2 kali ikon MyOp pada desktop Sobat Akuntansi, atau juga dengan cara klik kanan pada ikon, kemudian pilih Open. Nah, selanjutnya kita akan sampai pada halaman MyOp di sini. Pada halaman program MyOp ini, ketika kita ingin membuka file yang sudah pernah kita simpan sebelumnya, maka kita akan memilih menu Open. Ketika kita memilih menu Open, maka MyOp secara otomatis akan membuka Windows Explorer kita di sini, sehingga kita dapat memilih file yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Sobat Akuntansi bisa langsung memilih file MyOp yang sudah tersimpan sebelumnya di folder penyimpanan data file MyOp Sobat Akuntansi. Teman-teman bisa langsung memilih di sini file yang dengan format .myo atau dengan format MyOp data. Kemudian klik file dengan format MyOp data tadi dan pilih Open. Nah, jika teman-teman pada saat menyimpan file data sebelumnya tidak ada password atau user ID yang digunakan, maka kita bisa langsung men-skip bagian ini dengan mengklik OK. Setelah kita memilih tombol OK, nah akan muncul jendela verifikasi seperti ini. Pada jendela ini teman-teman ditanyai apakah teman-teman ingin menjalankan verifikasi pada saat ini atau tidak. Karena kita tidak ingin menjalankan verifikasi data, maka langsung saja kita bisa memilih tombol No. Sehingga kita langsung akan menuju pada program MyOp di sini di halaman awal MyOp. Halaman awal menu MyOp ini sering juga disebut dengan halaman Command Center. Nah, setelah Sobat Akuntansi berhasil masuk pada halaman utama MyOp account, di sini Sobat Akuntansi akan disuguhkan dengan 8 menu utama pada program MyOp Accounting. Yang pertama yaitu menu Account, kemudian Banking, Sales, Time Billings, Purchases, Payroll, Inventory, dan juga Card File. Pada menu Account di sini terdapat fitur yang digunakan untuk mencatat daftar akun yang akan digunakan oleh perusahaan, mencatat data awal perusahaan, mencatat transaksi, dan memproses penjualan transaksi. Pada menu Banking, terdapat fitur yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Selain itu, fitur Banking juga digunakan untuk melakukan rekonsiliasi rekening koran bank. Menu Sales memiliki fitur yang digunakan untuk mencatat jurnal penjualan barang dagang, penerimaan pelunasan piutang dari customer, menampilkan dan mencetak bukti transaksi serta laporan termasuk analisis penjualan barang dan jasa. Menu Time Billing memiliki fitur yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dan jasa yang termasuk dalam daftar aktivitas atau activity list yang dicatat melalui menu Time Billing. Menu Purchases digunakan atau memiliki fitur untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang dan pembayaran utang kepada supplier, menampilkan dan mencetak bukti transaksi, serta laporan termasuk analisis pembelian barang dan jasa. Menu Payroll memiliki fitur yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian karyawan atau pegawai, meliputi penghitungan gaji pokok, bonus, dan penghitungan pajak penghasilan atau PPh karyawan. Menu Inventory digunakan atau memiliki fitur yang dapat kita manfaatkan untuk mencatat semua informasi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang, mengubah harga jual, menentukan metode pembebanan harga pokok penjualan, menghitung stok fisik persediaan, serta melakukan penyesuaian persediaan. Nah, yang terakhir untuk menu Card File memiliki fitur yang dapat kita manfaatkan atau dapat kita gunakan untuk mencatat dan menyimpan seluruh data customer,
supplier, dan karyawan perusahaan. Yang akan dijelaskan fungsi-fungsi dari masing-masing menu atau submenu yang ada pada pemanasan. Account list berfungsi untuk membuat akun baru, mengganti nama, menghapus, dan memasukkan saldo awal. Menu Send to Accountant digunakan untuk mengirimkan data akuntansi Anda ke kantor akuntan publik yang Anda pilih secara online. Submenu Transfer Money digunakan untuk mentransfer atau memindahkan saldo rekening kas perusahaan dari saldo satu bank ke bank lain atau dari kas di tangan ke kas bank atau sebaliknya. Submenu Record Journal Entry digunakan untuk membuat jurnal umum untuk transaksi yang tidak dapat dicatat dengan jurnal khusus, contohnya adalah transaksi penyesuaian. Untuk Transaction Journal digunakan untuk melihat ayat-ayat jurnal yang telah dicatat melalui General Journal Entry. Untuk Company Data Auditor digunakan untuk mendeteksi kesalahan umum dalam proses dan untuk memastikan integrasi informasi pada bisnis Anda. Untuk fungsi dari masing-masing submenu yang ada pada Common Button Banking, yaitu yang pertama ada Spend Money. Spend Money digunakan untuk mencatat pembayaran dengan cek bank selain pembayaran utang usaha yang dibayar melalui tombol Pay Bill. Kemudian, untuk Bank Register digunakan untuk melihat catatan bank atau rekening koran, yaitu berupa data penerimaan dan pembayaran melalui bank serta saldo bank. Reconcile Account digunakan untuk mencocokkan antara catatan perusahaan dengan catatan menurut bank atau untuk membuat rekonsiliasi bank. Transaction Journal digunakan untuk melihat jurnal-jurnal terkait kas yang telah dibuat dari suatu tanggal sampai tanggal tertentu. Selanjutnya, pada menu Sales di sini ada tombol Sales Register atau submenu Sales Register. Submenu ini digunakan untuk melihat daftar-daftar penjualan, penerimaan dari penjualan, retur penjualan, dan daftar lain yang berhubungan dengan penjualan. Submenu Enter Sales digunakan untuk mencatat atau menjurnal transaksi penjualan kredit, tunai, dan retur penjualan. Submenu Receive Payment digunakan untuk mencatat penerimaan dari penjualan kredit dan piutang usaha dari konsumen yang dibayar kepada perusahaan. Untuk submenu Print atau Email Invoice digunakan untuk pencetakan faktur dari tanggal tertentu atau rentang nomor tertentu sekaligus sebagai sarana untuk mengirim faktur ke customer dengan email. Untuk submenu Print Email Statement digunakan untuk mencetak faktur-faktur penjualan yang belum terbayar. Untuk submenu Transaction Journal digunakan untuk melihat jurnal-jurnal sales yang telah dibuat untuk rentang waktu tertentu yang sebelumnya telah dicatat pada modul sales ini. Untuk submenu pada Time Billing yang pertama yaitu ada Activity List. Activity List digunakan untuk membuat informasi yang dilakukan perusahaan. Menu Enter Activity Slip digunakan untuk mencatat slip aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai catatan atau arsip. Activity Log digunakan untuk menampilkan dan meninjau informasi aktivitas yang telah dicatat oleh perusahaan. Prepare Time Billing Invoice digunakan untuk mencetak faktur-faktur penagihan untuk pelanggan. Dan Transaction Journal digunakan untuk melihat entry jurnal yang sebelumnya telah kita catat di Time Billing. Untuk Purchase Register digunakan untuk melihat ringkasan data pembelian yang menyajikan data pembelian dari tanggal tertentu sampai tanggal tertentu seperti retur dan lain sebagainya. Untuk Enter Purchase digunakan untuk mencatat pembelian barang, jasa, dan lain-lain baik tunai maupun kredit dengan menyesuaikan jenis invoice yang akan dipakai. Untuk Print Email Purchase Order digunakan untuk mencetak order pembelian dan jika sudah terkoneksi dengan internet dapat juga dimanfaatkan untuk mengirim email purchase order. Transaction Journal digunakan untuk melihat ringkasan jurnal dari transaksi pembelian pada tanggal tertentu sampai tanggal tertentu. Dan Pay Bills digunakan untuk mencatat pembayaran utang atau faktur pembelian barang atau jasa. Untuk Payroll, yang pertama yaitu ada Payroll Categories. Payroll Categories digunakan untuk membuat dan mengedit kategori-kategori gaji. Print Paycheck digunakan untuk mencetak cek yang berhubungan dengan penggajian karyawan. Print Payment Summaries digunakan untuk
mencetak pembayaran gaji karyawan. Prepaid electric payment digunakan untuk memproses pembayaran karyawan, utang, dan pembayaran lain yang lalu. Transaksi jurnal digunakan untuk melihat transaksi jurnal yang telah diinput pada menu payroll. Dan untuk inventory, di sini ada item list. Item list digunakan untuk melihat item-item barang yang sudah dimasukkan atau untuk mengeditnya. Set item price digunakan untuk mengatur atau menentukan harga-harga barang yang akan dijual perusahaan. Item register digunakan untuk melihat informasi mutasi persediaan, baik secara individu maupun keseluruhan. Adjust inventory digunakan untuk melakukan penyesuaian atas nilai dan kuantitas item-item persediaan. Count inventory digunakan untuk memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan atau untuk melakukan penyesuaian nilai dan kuantitas sejumlah item persediaan antara fisik barang dan catatan. Receive item digunakan untuk memasukkan data jumlah barang yang diterima dan jumlah barang yang telah diorder sebelumnya. Transaction journal digunakan untuk melihat area jurnal yang berhubungan dengan inventory yang telah dicatat. Dan yang terakhir, di common button cart file. Di sini terdapat cart list. Cart list digunakan untuk membuat daftar nama orang atau perusahaan, bisa customer, supplier, employee, personal yang sering berhubungan dengan bisnis perusahaan dan dapat melihat daftar rincian kartu yang pernah dibuat sebelumnya. Untuk kontak log digunakan untuk melihat ringkasan dari seluruh kontak yang telah Anda lakukan. Untuk print mailing labels digunakan untuk menetapkan dan mencetak file mailing labels untuk individu atau perusahaan awal yang terdapat pada file kartu. Yang terakhir, create personalized letter digunakan untuk membuat file mail manager yang berisi informasi tentang orang atau perusahaan pada file kartu. Nah, itu tadi merupakan fungsi dari masing-masing tombol atau submenu yang ada pada menu Command Center. Selanjutnya, jika sobat akuntansi sudah mengetahui fungsi dari masing-masing menu yang ada pada Command Center, sobat akuntansi sudah siap untuk melakukan pencatatan atau pengkontan ataupun untuk pengisian data yang ada pada MyApp Accounting ini. Selamat mencoba mengoperasikan MyApp Accounting. Jika sobat-sobat akuntansi mengetahui fungsi-fungsi lain dari submenu yang ada pada tombol Command Center, sobat akuntansi jangan lupa untuk mengetikkannya pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa pada video selanjutnya.